Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan belajar forex dari dasar ya. Kita akan belajar melihat struktur market. Ada juga yang bertanya, Bang, bagaimana cara entry yang baik dan benar? Kita akan bahas itu juga, oke? Tapi sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kita akan belajar struktur market, baru yang kedua kita akan belajar bagaimana cara entry yang baik dan benar, oke? Tadi saya sudah mengirim ke grup ya di sini. Kita bisa melihat dari struktur marketnya dia terkonfirmasi bullish trend atau uptrend ya. Berarti cari celahnya ketika dia terkoreksi atau retest kembali atau sering disebut pullback, kita bisa melakukan entry buy dengan catatan ada candle konfirmasi ya. Di sini kita bisa melihat ya struktur marketnya membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tempat entry yang bagus itu ketika dia menyentuh di higher low-nya atau dia retest kembali ke resisten dan sekarang menjadi support. Di sini adalah indikasi untuk melakukan entry buy. Tunggu candle konfirmasi, biasanya candle seperti hammer atau engulfing candle ya yang membreak candle sebelumnya, kita bisa melakukan entry buy di sana. Bang, kenapa kita nggak entry di resistennya saja? Yang pertama, di sini terkonfirmasi bullish ya, atau terlihat dari struktur marketnya pun sudah jelas. Jadi lebih baik entry buy, cari celah buat entry buy. Caranya bisa menggunakan Fibonacci juga ya. Nanti kita akan bahas Fibonacci juga, oke? Dan di sini juga saya mengirim. Nah, di sini misalkan kalau dia bearish trend di sini terkonfirmasi jelas, sangat jelas ya. Lower high, lower low, lower high, lower low. Celah untuk masuk ke dalam market, tunggu dia terkoreksi atau pullback kembali, retest kembali. Di sini kita lihat pullback kembali, retest kembali. Sebelah kiri ada resisten membentuk lower high, terkonfirmasi ada candle konfirmasi juga di sini ya. Kita bisa melakukan entry sell. Jadi lihat dulu kemana arah trennya. Bagaimana bang cara penggunaan Fibonacci? Penggunaan Fibonacci kalau dia bearish trend atau downtrend, tarik Fibonacci-nya dari lower high ke lower low-nya. Ketika dia sudah mulai terkoreksi ya, kita bisa tandai Fibonacci 0,5 0,6. Kita tandai area itu kalau ada rejekan lalu ada candle konfirmasi kita bisa melakukan entry ya. Nanti kita akan gas ke chart pattern. Di sini kalau kita perhatikan support level ya, atau kita bisa melihat ketika dia retest kembali, menembus support di sini, menembus retest kembali ke supportnya atau yang sekarang menjadi resistennya ya, menembus support kembali, mencoba retest kembali ke supportnya atau yang sekarang menjadi resistennya kalau kita perhatikan di sini ya. Ini beberapa cara untuk melihat market atau bagaimana caranya untuk entry ke market. Teman-teman bisa cek di grup ya, saya sudah kirim ini. Jadi teman-teman bisa sebagai pertimbangan untuk entry ketika melihat market, oh bang di sini terkonfirmasi bullish trend dan sudah mulai terkoreksi menyentuh Fibonacci. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba lihat di market Euro USD ya. Kita lihat untuk Euro USD. Kita lihat untuk market Euro USD. Dari tren terkonfirmasi bullish trend. Berarti cari celahnya tunggu dia terkoreksi atau menyentuh di garis trend line-nya lagi ya. Itu cara untuk entry buy-nya. Bagaimana bang kalau mau entry buy tapi dia nggak nyentuh di garis trend line-nya? Kita bisa menggunakan Fibonacci, narik dari higher low-nya ke higher high. Kita bisa menandainya seperti yang saya bilang tadi di Fibonacci 0,5, 0,6 ya. Ketika ada rejekan di sini lalu ada candle konfirmasi, kita bisa melakukan entry buy. Terkonfirmasi lagi di sebelah kiri ada resistennya ya. Oke, kita perhatikan lagi dengan seksama di sini di Fibonacci 0,5 atau di 0,3 ya. Kita lihat sebelah kiri ada area resisten, ada resistennya juga ya. Jadi ketika dia break resisten, mencoba retest kembali, lalu turun. Kita bisa melihat dari pola chart pattern juga. Pola chart pattern yang terbentuk di sini bullish flag ya. Indikasi kalau ada bullish flag itu akan kelanjutan dari trennya. Terkonfirmasi bullish flag, bullish flag dan break dan langsung terbang ya. Dan di sini kita bisa melakukan entry lagi ketika dia terkoreksi atau pullback kembali di sini.
pullback kembali. Kita perhatikan lagi di sini ada area yang lumayan penting. Retestnya menyentuh support di sini. Ada candle konfirmasi pemantulan harga naik lagi ya. Tapi di sini kemarin kita sempat melakukan entry short ya. Short entry ketika dia break di trend line. Ada candle konfirmasi juga, engulfing ya, membreak candle sebelumnya dan melakukan short. Kemarin tapi saya sempat melakukan entry sell di sini karena di sini saya berasumsi bahwa di sini akan terjadi sebuah reversal. Jadi ekspektasinya itu seperti ini ya. Set. Nah, ekspektasi saya kemarin seperti ini. Tapi kemarin tuh kena stop loss ya. Kena stop loss di Euro USD. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di sebelah kiri di sini ada area yang lumayan penting juga. Kita bisa tandai. Yap. Seharusnya retest seperti yang saya bayangkan atau ekspektasinya ketika dia break trend line, sebreak, mencoba retest kembali atau pullback ke resistennya ya. Atau sebelumnya yang menjadi support di sini, retest kembali tapi masih kencang ya. Dan terselebeu di sini 30 pip. Tidak apa-apa. Jadi yang namanya trading itu ada stop loss dan ada take profit juga. Jadi nggak selamanya selalu kena take profit. Oke, itu yang harus dibiasakan. Buat trading plan terlebih dahulu sebelum tradingnya, buat trading plan dulu sebelum trading. Misalkan setiap kali saya trading saya mau lossnya $5, saya mau lossnya $10, itu saya mau lossnya 1% dari modal saya. Setelah itu baru misalkan berapa pip stop lossnya. Ketika kita tahu berapa pip stop lossnya baru kita hitung. Oh, ketika saya menggunakan stop loss 30 pip menyentuh stop lossnya, saya lossnya $5. Cara menghitungnya gampang sekali. Bisa tonton di video saya sebelumnya. Oke? Mungkin segitu aja video hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan seputar trading, silahkan tanya saja di komentar. Oke, atau bisa gabung di grup umum. Saya sering mengadakan Google Meet ya. Jadi kita bisa cek market bareng, analisa bareng juga. Oke? Mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.